Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan amal sekali merah kita ucapkan puji dan syukur kita atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul di perkuliahan sore hari ini. Salawat dan biringan salam tidak lupanya kita hadiahkan buat Nabi junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, baiklah saya akan memulai perkuliahan pada sore hari ini yang berjudul Birokrasi dan Governance Publik, yang beranggotakan yang pertama Mardeni Andri, yang kedua Maulana Taufik Ismail, yang ketiga Nabila Lutfia Zara, yang keempat saya sendiri Najib Fadlur Rahman. Konsep pengembangan kapasitas SDM. A. Pengertian sumber daya manusia. Menurut Sumiarstituti N. Hugo Artes Subrato, yaitu sumber daya manusia merupakan suatu kemampuan yang ada pada setiap manusia yang ditentukan oleh daya pikir serta daya fisiknya. Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen utama dari semua aktivitas yang dilakukan, meskipun dalam proses pelaksanaan aktivitas banyak berbagai alternatif atau bantuan baik dari strategi penggunaan peralatan dan canggih. Akan tetapi hal tersebut tidak akan berarti tanpa adanya peran aktif dari sumber daya manusia itu sendiri. Sedangkan menurut Hasibuan, B. Pengertian kapasitas Millen itu mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efektif, efisien, dan terus-menerus. Sementara menurut Morgan dan Millen merumuskan pengertian kapasitas sebagai kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja atau sektor, dan sistem yang telah luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Andri. Kepada Bang Andri dipersilahkan. Selanjutnya pengertian kapasitas. Menurut Suprapto tahun 2006 halaman 11, yakni pengembangan kapasitas bukanlah produk melainkan sebuah proses. Yang kedua, pengembangan kapasitas adalah proses pembelajaran multitingkatan meliputi individu, grup, organisasi, dan sistem. Yang ketiga, pengembangan kapasitas menghubungkan ide terhadap sikap. Keempat, pengembangan kapasitas dapat disebut sebagai actionable learning, di mana pengembangan kapasitas meliputi sejumlah proses-proses pembelajaran yang saling berkaitan. Akumulasi benturan yang menambah prospek untuk individu dan organisasi agar secara terus-menerus beradaptasi atas perubahan. Selanjutnya, pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Menurut Grindel dalam Haryono dan kawan-kawan tahun 2012 halaman 52 menyebutkan bahwa Human Resource Development itu mencakup yang pertama rekrutmen, yang kedua pelatihan, yang ketiga sistem penggajian, dan yang keempat kondisi kerja. Nah, dalam makalah ini kita hanya membahas dua cakupan, yaitu rekrutmen dan pelatihan. Yang pertama yaitu rekrutmen. Menurut Badan Kepegawaian Negara tahun 2009 mendefinisikan rekrutmen sebagai suatu proses yang dilakukan organisasi untuk mencari dan menemukan pegawai yang dibutuhkan. Merupakan suatu aktivitas manajemen sumber daya manusia. Sedangkan menurut Pupu dalam Haryono tahun 2012 halaman 54,
mengatakan bahwa rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Selanjutnya, sumber rekrutmen. Nah, yang pertama sumber rekrutmen itu yaitu sumber internal. Jadi sumber internal adalah rekrutmen yang dapat dilakukan dengan menggunakan sumber internal atau karyawan yang sudah ada dalam perusahaan. Ada beberapa metode rekrutmen internal yang dapat digunakan, yakni job posting dan job bidding. Yang pertama itu job posting adalah kegiatan pemberian informasi kepada karyawan tentang adanya posisi yang lowong dalam organisasi atau perusahaan. Yang ketiga yaitu job bidding adalah sebuah teknik atau mekanisme yang memberikan kesempatan pada karyawan dalam sebuah organisasi yang percaya bahwa mereka memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk melamar posisi yang lowong. Sumber eksternal. Sumber eksternal rekrutmen yang dapat dilakukan dengan mencari calon-calon karyawan dari luar perusahaan. Beberapa sumber yang dapat dijadikan alternatif bagi organisasi yang ingin menarik pelamar potensial. Pertama, sekolah. Kedua, perguruan tinggi. Ketiga, perusahaan lain. Keempat, orang belum bekerja. B. Teknik rekrutmen. Teknik penarikan tenaga kerja ada beberapa macam, diantaranya Centralized Recruitment Technique. Teknik ini lebih efisien mengingat sekali penarikan tenaga kerja dapat menarik sejumlah besar pegawai untuk memenuhi kebutuhan beberapa departemen. Decentralized Recruitment Technique. Teknik ini biasanya digunakan oleh instansi-instansi yang relatif lebih kecil untuk kebutuhan-kebutuhan penarikan tenaga kerja yang bersifat terbatas dan dalam suatu instansi memiliki berbagai tipe pegawai. Name request. Teknik ini merupakan kombinasi antara politik dan sipil yang dalam proses penarikan tenaga kerja melibatkan nilai-nilai political, responsiveness, dan manajerial efisiensi. C. Kendala dalam proses rekrutmen. Pertama, faktor-faktor organisasional. Kedua, kebiasaan pencari tenaga kerja. Ketiga, kondisi eksternal. Pelatihan. Konsep pelatihan sebagaimana yang dikemukakan oleh Grindel tahun 1980 adalah meliputi pelatihan dan pengembangan. Menurut Haryanja dalam Haryono 2012.59, pelatihan dan pengembangan merupakan dua konsep yang sama, yaitu untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan. Menurut Levi 2004, pelatihan adalah proses secara sistematis mengubah tingkah laku karyawan, adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Prinsip-prinsip pelatihan. Partisipasi. Artinya dalam pelaksanaan pelatihan para peserta harus ikut aktif karena dengan partisipasi peserta akan lebih cepat menguasai dan mengetahui berbagai materi yang diberikan. Pendalaman. Artinya senantiasa dilakukan secara berulang karena dengan ulangan-ulangan ini peserta akan lebih cepat untuk memenuhi dan mengingat apa yang telah diberikan. Relevansi. Artinya harus saling berhubungan. Sebagai contoh, para peserta pelatihan terlebih dahulu diberikan penjelasan secara umum tentang suatu pekerjaan sebelum mereka mempelajari hal-hal khusus dari pekerjaan tersebut. Pengalihan. Artinya program pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang nantinya akan dihadapi dalam pekerjaan yang sebenarnya. Umpan balik. Artinya sebagai program pelatihan yang dilaksanakan selalu dibutuhkan umpan balik, yaitu untuk mengukur sejauh mana keberhasilan dari program pelatihan tersebut. Baiklah, selanjutnya tujuan pelatihan. Yang pertama, untuk meningkatkan keterampilan para karyawan sesuai dengan perubahan teknologi. Yang kedua, untuk meningkatkan produktivitas kerja organisasi. Yang ketiga, untuk mengurangi waktu belajar bagi karyawan baru agar menjadi kompeten.
Selanjutnya, untuk membantu masalah operasional. Selanjutnya, memberi wawasan kepada para karyawan untuk lebih mengenal organisasinya. Meningkatkan kemampuan peserta latihan mengerjakan tugasnya yang sekarang. Selanjutnya, kemampuan menumbuhkan sikap empati dan melihat sesuatu dari kacamata orang lain. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan menginterpretasikan data dan daya nalar para karyawan. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan dan keterampilan para karyawan dalam menganalisis suatu permasalahan serta pengambilan keputusan. Selanjutnya, kebutuhan pelatihan. Menurut Rifai 2005 halaman 233, pelatihan akan berhasil jika proses mengisi kebutuhan pelatihan yang benar. Pada dasarnya, kebutuhan itu adalah untuk memenuhi kekurangan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, atau sikap dengan masing-masing kadar yang bervariasi. Kebutuhan pelatihan dapat digolongkan menjadi: 1. Kebutuhan memenuhi tuntutan sekarang. Kebutuhan ini biasanya dapat dikenali dari prestasi karyawan yang tidak sesuai dengan standar hasil kerja yang dituntut pada jabatan itu. Yang kedua, memenuhi kebutuhan tuntutan jabatan lainnya. Pada tingkat hierarki manapun dalam perusahaan sering dilakukan rotasi jabatan. Alasannya bermacam-macam. Ada yang menyebutkan untuk mengatasi kejenuhan, ada juga yang menyebutkan untuk membentuk orang generalis. Yang ketiga, untuk memenuhi tuntutan perubahan baik intern, perubahan sistem, struktur organisasi maupun eksternal, itu perubahan teknologi, perubahan orientasi bisnis perusahaan. Sering memerlukan adanya tambahan pengetahuan baru. Meskipun pada saat ini tidak ada persoalan antara kemampuan orangnya dengan tuntutan jabatannya, tetapi dalam rangka menghadapi perubahan di atas dapat diantisipasi dengan adanya pelatihan yang bersifat potensial. Kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa pengembangan SDM penting dilakukan sebagai program berkesinambungan demi tercapainya keberhasilan dan tujuan organisasi. Secara langsung, pengembangan SDM organisasi berdampak pada pengembangan karir, bakat, dan ketangguhan karyawan dalam bekerja serta memberi paradigma baru bagi organisasi dalam mengembangkan sumber daya manusianya. Aspek kompetensi, bakat, dan ketahanan merupakan unsur fundamental penentu eksistensi organisasi dalam dunia bisnis yang kompetitif. Organisasi menerapkan kompetensi perlu memperhatikan tahapan-tahapan PSDM dan tingkatan manajemen. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Kalau ada yang kurang atau ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.